Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan berdiskusi tentang struktur sel mikrobia. Materi ini adalah materi pertemuan ketiga dari rangkaian kuliah mata kuliah mikrobiologi peternakan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke inti materi, bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, silakan untuk presensi di ocw.uns.ac.id. Jangan sampai lupa untuk presensi. Oke, kita ke materi. Jadi, seperti pada pertemuan yang lalu, sudah saya jelaskan bahwa mikrobia itu terdiri dari bakteri, kemudian arke, eukariot, dan virus. Untuk domainnya sendiri, untuk bakteria itu terdapat 23 filum, dan dia termasuk prokariot. Kemudian ada domain arke, itu terdapat 2 filum, dia juga merupakan prokariot. Kemudian golongan mikrobi yang tergolong domain eukariot itu ada protista, ada protozoa, alga, slime mold, water mold, kemudian fungi, dan satu lagi jenis mikrobia yaitu virus yang sedang melanda atau yang sedang kita hadapi sampai saat ini, gitu, itu tergolong virus COVID-19, gitu ya. Dia merupakan mikrobia tetapi aseluler, artinya dia bukan merupakan sel. Kita ke morfologi dan organisasi seluler. Dari bentuk selnya, jadi mikrobia itu khususnya dari golongan bakteria, kemudian arke itu ada dalam bentuk batang, kemudian bulat atau kokus, vibrio, spiral, spirillum, filamen, segi empat, jadi ada empat bulatan gitu, kokus gitu ya. Kemudian berdasarkan organisasi selnya, dia digolongkan menjadi uniseluler dan multiseluler. Kalau yang multiseluler itu dia bisa berbentuk strepto, rantai, kemudian diplo, kemudian sarkina, stapilo, kemudian filamen, fruiting bacteria, kemudian actinomycetes. Yang rantai panjang akan saya tunjukkan di melalui kursor ini. Nah, kurang lebih ini adalah yang rantai atau strepto. Kemudian yang diplo berarti hanya dia 2 sel saja. Kemudian yang sarkina gitu ya, itu adalah yang ini gitu, ini adalah sarkina gitu ya. Jadi dia numpuk-numpuk yang biru ini. Kemudian yang berfilamen gitu. Jadi yang ini kurang lebih dia berfilamen. Kemudian fruiting bacteria. Fruiting bacteria ini kok malah nggak ada gitu gambarnya ya. Jadi seperti dia ada buahnya gitu ya. Kemudian dari actinomycetes ini yang pojok sebelah kanan. Ini masih lanjutan dari yang slide sebelumnya. Jadi ada yang kokus. Kalau dia di kokus berarti 2 gitu ya. Atau diplococcus. Kemudian ini basil, batang. Kemudian ada yang seperti quartz. Kemudian ada yang spirillum atau helix. Jadi kalau dia kokus 1, ada diplococcus 2. Kemudian ada stapilo. Jadi stapilo itu seperti anggur gitu. Ini yang sarkina tadi. Jadi dia menumpuk-numpuk. Kemudian ini yang strepto, ada tetracoccus 4 gitu. Kemudian ada yang basil juga ada, kemudian streptobasil juga ada. Kemudian dari bentuk yang lain, yang bentuknya spiral, kemudian filamentus seperti gambar yang sebelah kanan ini. Kalau pada slide-slide sebelumnya itu merupakan bentuk satu selnya gitu ya. Yang ini adalah bentuk atau morfologi dari koloni mikrobia. Jadi dari bentuk mikrobia, kalau secara koloni dia bisa berbentuk sirkular, kemudian bisa berbentuk functiform seperti ini, jadi ada titik-titik ini, kemudian filamentus, irregular, rhizoid, kemudian secara ukuran
ada small sampai large atau sekecil, sedang, kemudian large, besar. Kemudian permukaannya, jadi dari permukaan koloninya itu bisa yang halus, kemudian bisa yang mengkilat, kasar, keriput, kemudian berdasarkan warnanya bisa berwarna putih sampai ke green gitu ya. Kemudian untuk opacity-nya, jadi ada yang transparan, ada yang tidak gitu. Kemudian secara ketebalannya ada yang flat, ada yang kita ambil contoh convex gitu, cembung, ada yang pulvinate seperti bantal dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berbentuk ini seperti ini. Jadi berdasarkan marginnya gitu ya. Jadi bentuknya dari morfologi koloni mikrobia itu bentuknya bermacam-macam. Jadi ketika kita misalkan riset di mikrobia itu akan menemukan hal-hal menarik gitu ya. Jadi karena kita tidak pernah melihat ini secara langsung koloninya seperti apa dan seterusnya. Jadi mereka menampakkan hal-hal baru barangkali bagi kita. Secara umum, struktur sel mikrobia prokariotik dalam hal ini bakteri, karena bakteri itu merupakan domain terbesar di prokariot ya. Jadi dia memiliki karakter sitoplasma dan ribosomnya gitu ya. Jadi ribosomnya ada 70S, terdiri dari 50S dan 30S. Jadi ribosom itu merupakan organel yang terdapat pada dalam selnya yang digunakan untuk sintesis protein. Kemudian dia tidak sensitif terhadap toksin dipteria, akan tetapi dia sensitif terhadap antibiotik, chloramphenicol, dan streptomycin. Sedangkan pada arke itu sitoplasmanya sama, ukurannya 70S juga, gitu, jadi 50S dan 30S. Kemudian kebalikan dari bakteria tadi, gitu ya, dia tidak sensitif terhadap chloramphenicol dan streptomycin, akan tetapi sensitif terhadap toksin dipteria. Nah, untuk materi genetik dari arke maupun bakteria itu sama. Jadi dia memiliki kromosom berupa molekul DNA sirkular tunggal, kemudian ditambah plasmid yang merupakan DNA ekstra kromosomal sirkuler. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang anatomi sel, bakteri, serta arke. Jadi bakteria dan arke itu sebenarnya hampir sama. Banyak samanya daripada bedanya. Untuk bedanya nanti akan ada di belakang gitu ya. Jadi secara struktur itu mereka sangat mirip. Yang pertama, baik bakteri maupun arke dia memiliki nukleoid seperti layaknya prokariot gitu ya. Jadi dia nukleoidnya itu tidak diselubungi oleh membran inti. Jadi kenapa dia disebut nukleoid? Karena dia nukleusnya itu tidak memiliki atau tidak diselubungi oleh membran inti. Dan dia hanya memiliki satu kromosom saja. Kemudian kromosom dari mikrobia atau bakteri atau arke berupa DNA atau deoksiribonucleic acid yang berbentuk lingkaran tunggal, untai ganda yang berada dalam suatu daerah yang disebut tadi nukleoid. Nah, nukleoid ini sendiri dikenal juga dengan nuclear body atau chromatin body atau nuclear region. Yang kedua, struktur sel dari mikrobia khususnya prokariot gitu ya, ada ribosom. Jadi ribosom ini merupakan tempat sintesis dari protein dan dia terdiri dari protein dan RNA atau ribonucleic acid yang ukurannya tadi ada 70S gitu ya, yang terdiri dari 50S dan 30S. Apa itu S? S itu merupakan satuan dari ukuran ribosom tersebut. Svedberg gitu ya, itu adalah penemu dari ribosom. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kromosom yang terdapat pada organisme prokariot itu disebut nukleoid dan dia terbang atau berenang-berenang saja gitu di dalam sitoplasma dari selnya gitu ya. Kemudian dia juga memiliki struktur tambahan. Seperti ada beberapa golongan mikrobia itu dia memiliki membran fotosintetik, contohnya adalah cyanobacteria.
Kemudian ada inklusi. Inklusi itu merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, gitu ya, yang berupa lipida, kemudian polifosfat, polihidroksibutirat atau PHB dan lainnya. Kalau kita coba bandingkan materi genetik antara eukariot dan prokariot, maka kita bisa melihat betapa kompleksnya materi genetik yang ada di dalam makhluk hidup eukariotik. Dia memiliki membran inti, kemudian dalam inti selnya terdiri dari banyak kromosom, kemudian kromosomnya didetailkan itu menjadi macam-macam gen, gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan pada prokariot yang sebelah kanan gambar itu dia hanya satu saja materi genetiknya dan dia tidak diselubungi oleh membran inti dan berenang-berenang saja sebagaimana organel-organel lainnya di dalam selnya. Sehingga dengan kesederhanaannya ini organisme prokariot itu juga simple gitu ya. Jadi dia tidak memiliki struktur genetik atau struktur gen yang kompleks sebagaimana yang dimiliki organisme eukariot. Selanjutnya adalah pembungkus sel bakteri. Bakteri sendiri berdasarkan pembungkusnya ini digolongkan menjadi dua gitu ya, ada gram positif dan gram negatif. Nanti akan kita diskusikan di slide berikutnya. Nah, untuk penyusun dari membrannya, membran selnya si mikrobia ini atau khususnya bakteri, itu adalah fosfolipid, jadi sifatnya amfofotik, hidrofilik dan hidrofobik. Jadi ada bagian dari membran itu yang sifatnya dia suka air dan ada yang tidak suka air. Kemudian fosfolipid bilayer itu diikatkan oleh ikatan ester sehingga dia bisa bersifat selektif permeable. Jadi tidak semua zat baik itu dari dalam maupun luar sel itu bisa keluar masuk dengan bebas melalui membran sel ini. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian membrannya itu, gitu, membran selnya itu dia memiliki beberapa struktur gitu ya untuk transportasi sel. Ada dia memiliki protein integral seperti untuk transportasi sel, metabolisme maupun reseptor gitu ya. Di sini jadi ada beberapa keterangan seperti pada gambar di sebelah kiri. Keberadaan membran pada sel mikrobia tadi itu memungkinkan untuk terjadinya beberapa transportasi sel gitu ya, ada transportasi pasif maupun transport aktif. Kemudian untuk yang pasif itu ada contohnya adalah difusi pasif gitu ya. Dia mengikuti gradien konsentrasi yaitu dari tinggi ke rendah. Kemudian difusi terfasilitasi. Dia juga sama seperti difusi pasif gitu ya, tetapi dia dibantu oleh protein transport dalam proses transportasinya. Jadi dia tidak bisa melewati membran sel secara langsung. Kemudian jenis protein transportnya sendiri itu ada uniporter, symporter, dan antiporter. Jadi tergantung kebutuhan sel. Dia akan menggunakan jenis protein transport yang mana. Kemudian yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi. Sehingga karena dia melawan konsentrasi, dia membutuhkan energi untuk prosesnya. Kemudian yang ketiga ada translokasi group. Translokasi group ini dia membutuhkan modifikasi selama transportasi. Kemudian yang lain adalah mekanisme chelating Fa, yaitu dia memiliki atau menggunakan pori-pori dari membran sel untuk melakukan transportasinya. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang dinding sel. Jadi selain membran sel, mikrobia itu juga memiliki dinding sel. Dinding sel itu disusun oleh peptidoglikan dan peptidoglikan ini tidak ditemukan pada arke maupun eukariot. Berdasarkan peptidoglikan ini sehingga bakteri itu digolongkan menjadi dua, gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif dia memiliki peptidoglikan yang
tebal. Sehingga dan penyusunnya itu hanya peptidoglikan dan bagian-bagian yang lain gitu ya. Kemudian yang bakteri gram negatif, dia memiliki dinding yang tipis, peptidoglikannya tipis, dan dia gitu ya memiliki membran luar. Jadi selain membran dalam, dia memiliki membran luar untuk bakteri gram negatif. Nah, apa itu peptidoglikan? Jadi peptidoglikan itu merupakan polimer yang tersusun dari N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmuramic acid atau NAM. Kemudian setelah itu di bagian luarnya lagi dia memiliki ruang periplasmik, yaitu ruang di antara membran dalam dan membran luar pada bakteri gram negatif seperti yang saya sampaikan tadi. Membran luar itu dia hanya dimiliki oleh bakteri gram negatif. Kemudian beberapa mikrobia dia juga memiliki struktur ekstraseluler lainnya seperti kapsul, kemudian slime layer maupun glycocalyx. Untuk mengetahui apakah satu buah bakteri itu gram positif atau gram negatif, kita bisa melakukan pengecatan gitu ya. Jadi saya ulangi sedikit gitu ya. Jadi ini adalah struktur dinding membran sel dari bakteri gram negatif maupun gram positif. Yang gram negatif itu yang sebelah kiri, jadi dia memiliki membran dalam, kemudian ruang periplasma, ada peptidoglikannya, ini yang biru, ini yang tipis gitu ya pada gram negatif, kemudian dia memiliki membran luar. Sedangkan pada bakteri gram positif, dia hanya memiliki membran dalam, kemudian ada membran ruang periplasmik atau ruang periplasma, dan lapisan peptidoglikan pada bagian luar yang sangat tebal, gitu ya, berlipat-lipat ketebalannya dari bakteri gram negatif. Ini adalah cara untuk menguji apakah satu buah atau semacam atau bakteri yang kita teliti itu gram positif atau gram negatif gitu ya. Jadi langkah pertamanya adalah kita bisa lakukan pewarnaan dengan kristal violet. Nanti warnanya akan semua berubah, sel bakterinya akan berubah menjadi purple gitu, atau ungu. Kemudian kita warnai dengan iodin, dia tetap ungu. Kemudian kita cuci dengan alkohol. Nanti kita akan menemukan bakteri gram positif tetap berwarna ungu, sedangkan yang gram negatif itu akan berwarna transparan atau dia tidak memiliki warna atau colorless gitu ya. Kemudian tahap terakhir ini gitu ya, kita warnai dengan safranin. Jadi ketika diwarnai dengan safranin, maka nanti bakteri gram positif akan berwarna purple atau ungu, sedangkan yang gram negatif akan berwarna merah muda. Jadi pada akhir reaksinya demikian. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian praktikum gitu ya di laboratorium menemukan warna merah muda, maka itu adalah gram negatif. Sedangkan kalau warnanya tetap ungu, itu adalah bakteri gram positif. Berbeda dengan bakteri, dinding sel arke dia tidak memiliki peptidoglikan. Dan dia sangat beragam. Ada yang terdiri dari atau tersusun atas pseudomurin, polisakarida, protein maupun glikoprotein. Selanjutnya adalah kapsul atau slime layer. Jadi atau beberapa mikrobia, bakteri khususnya, dia itu mampu membuat kapsul atau memiliki struktur kapsul maupun slime layer. Nah, kapsul itu merupakan lapisan di luar dinding sel yang teratur dengan baik dan tidak mudah untuk tercuci. Jadi salah satu mekanisme untuk melindungi diri juga, gitu ya. Kemudian slime layer. Slime layer itu merupakan zona difusi, tidak teratur dengan baik dan mudah untuk lepas gitu ya. Jadi kayak ada cairan aja di permukaan selnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah glycocalyx, itu merupakan lapisan polisakarida yang meluas pada permukaan bakteri. Jadi itu untuk struktur kapsul slime layer. Selanjutnya adalah pili dan fimbriae. Jadi banyak di antara bakteri gram negatif dia memiliki alat tambahan yang disebut dengan fimbriae. Kalau dia tunggal disebut dengan fimbria. Kemudian fimbriae ini memiliki struktur pendek, halus seperti rambut dan lebih kecil dari flagella. Dan si fimbriae atau pili ini dia tidak terlibat dalam proses aktivitas pergerakan bakteri. Nah, fimbriae ini juga kadang-kadang disebut juga dengan pili. Beberapa mikrobia dia juga bisa menghasilkan endospora. Jadi apa itu endospora? Endospora merupakan DNA yang diselubungi oleh beberapa lapis protein dan peptidoglikan. Dan endospora ini biasanya dibentuk ketika bakteri itu terkena stres lingkungan, misalnya kan kekeringan, panas, atau terlalu dingin suhunya, sehingga mereka tidak mampu melakukan aktivitas kehidupan dengan normal. Contoh mikrobia yang bisa menghasilkan endospora itu ada Bacillus, kemudian Clostridium. Endospora itu dia jadi bisa memperbanyak diri dari dalam. Ini bagaimana cara untuk menghasilkan endospora gitu. Ini cara yang pertama. Jadi ini adalah vegetatif selnya. Kemudian pada tahap kedua dia membentuk struktur gitu ya, membran sendiri gitu di ujung. Kemudian set ketiga ini dia membentuk poresper gitu ya, sehingga yang keempat inti selnya masuk ke sini gitu ya, untuk membentuk endosporanya. Nah, setelah endosporanya ini terbentuk, selanjutnya dia sel secara utuhnya kemudian mengalami lisis. Yang berikutnya atau aktivitas reproduksi mikrobia lainnya itu adalah exospora, di mana mereka melakukan perkawinan atau memperbanyak diri dengan alat reproduksi. Contohnya di sini adalah Actinomycetes. Berikut ini merupakan proses pembentukan endospora. Jadi tahap pertama ini adalah mikrobia, dia melakukan penggandaan DNA-nya gitu ya. Jadi ketika DNA-nya sudah digandakan, maka pada ujung sini, sebentar saya ambilkan kursor gitu ya. Pada ujung sini mulai akan dibentuk membran sel yang baru gitu ya. Jadi DNA-nya ini, kemudian ini membran plasmanya, dinding selnya, kemudian ada sitoplasma di sini, dia akan mulai membentuk atau mengisolasi diri gitu ya. DNA-nya ini. Kemudian tahap kedua, setelah terjadi atau membran plasma yang baru itu terbentuk atau mengelilingi materi genetik atau DNA-nya dari mikrobia atau bakteri, dia akan terisolasi, kemudian membentuk, selanjutnya tahap ketiga dia membentuk forespor gitu ya. Jadi dia memiliki dua membran di sini. Nah, ini dia siap-siap untuk keluar dari sel utamanya ini atau mother cell-nya ini. Setelah itu dia membentuk lapisan peptidoglikan yang baru untuk melapisi materi genetik yang DNA yang baru tadi. Kemudian dia membentuk spor gitu ya atau membuat lubang pada bagian sel mothernya. Kemudian sel mothernya tadi atau sel yang induknya tadi menjadi lisis, kemudian terbentuklah yang namanya endospora. Berbeda dengan bagaimana bakteri membentuk endospora, dalam proses pembelahan sel bakteri itu juga prinsipnya sebenarnya mirip dengan pembentukan endospora tadi. Jadi pertama satu sel, kemudian dia mengalami replikasi DNA, kemudian sintesis DNA sehingga terbentuk dua DNA yang baru gitu, dua untai DNA yang baru. Kalau dalam hal ini kalau dia ada bakteri berarti dua untai kromosom yang baru. Kemudian masing-masing
kromosom tadi dia akan bergerak kepada ujungnya, gitu ya, pada ujungnya, kemudian terbentuklah septum, gitu, sehingga nanti dia terjadi pembelahan sel yang tadinya jadi satu sel menjadi dua sel yang memiliki dua kromosom yang sama. Yang saya jelaskan tadi adalah struktur-struktur yang dimiliki oleh sel bakteri maupun arke, gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicarakan tentang struktur secara umum, berikut kita coba lihat apa perbedaan dari arke sama bakteri. Jadi untuk tipe selnya dia sesama prokariotik, kemudian morfologi selnya ada yang berbentuk spero dan spiral pada bakteria, sedangkan di arke ada tambahan plate. Kemudian komposisi dinding selnya bakteri peptidoglikan, sedangkan arke tidak memiliki peptidoglikan tetapi protein lainnya. Kemudian komposisi membran sel itu banyak dari golongan D-gliserol dan lipid gitu ya untuk bakteria. Sedangkan ikatannya atau rantainya dia straight. Sedangkan yang di arke ether yang berikatan dengan lipid dan gliserol dan dia berbentuk perantainya branch gitu ya. Kemudian ribosomnya sama, 70S ribosom. Kemudian flagel di bakteri dia memiliki flagel, sedangkan di arke dia memiliki sebetulnya mirip gitu namanya, tetapi di arke itu dikenal dengan arkela gitu ya. Kemudian pili sesama memiliki pili, kromosomnya sama, panjang dan sirkuler gitu ya. Kemudian plasmid juga mereka memiliki plasmid. Kemudian struktur unik pada bakteri ada kapsul, sedangkan pada arke itu ada kanul atau hamus. Prinsipnya mirip. Kemudian untuk reproduksi selnya pada bakteri bisa visi, budding, kemudian fragmentation, forming endosporas. Pada arke dia tidak mampu menghasilkan endospora. Kemudian untuk patogenisitasnya, pada bakteria dia patogen, sedangkan arke tidak patogen. Kemudian untuk fotosintesis, itu beberapa spesies dari baktera, ya dari golongan cyanobacteria, dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, pada arke juga ada yang tergolong fototrop, tetapi tidak menghasilkan atau tidak menghasilkan oksigen dari fotosintesis. Kemudian untuk oksidasi glukosa, dia untuk bakteri sama seperti makhluk hidup yang lain, dia glikolisis dan siklus Krebs. Sedangkan arke dia tidak menggunakan glikolisis dan siklus Krebs. Habitatnya untuk bakteri itu kita bisa temukan di spektrum yang sangat luas gitu ya. Dari tanah, air, kemudian di dalam organisme yang hidup. Kemudian juga ada beberapa yang bisa hidup di suhu yang ekstrim panas. Sedangkan arke itu banyak hidup di suhu ekstrim gitu ya. Seperti dia bisa ditemukan di laut dalam, kemudian air hangat atau air panas, air belerang, kemudian air asin, dan juga banyak ditemukan di oceans atau samudra. Beberapa contoh golongan bakteri itu ada E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Lactobacillus brevis itu merupakan golongan bakteria. Sedangkan arke itu contohnya ada Sulfolobus, Tocodai, Halocodaratum, Walbisi nanorseum, Eucotan Methanopyrus candleri, Pyrococcus furiosus, kemudian Pyrodictum obsi gitu. Jadi namanya mungkin jarang kita kenal gitu ya karena mereka tidak banyak terlibat secara langsung dengan kehidupan kita karena mereka memiliki habitat yang berbeda. Selain prokariotik, mikrobia juga terdapat pada atau ada yang digolongkan sebagai organisme eukariotik. Nah, kalau dia organisme eukariotik berarti dia memiliki struktur sel yang lebih kompleks.
terdiri dari banyak organel. Kemudian inti selnya dia sudah dilapisi oleh membran inti, sehingga dia disebut nukleus. Kemudian intinya inti ada nukleolus. Kemudian kita coba lihat salah satu gitu ya mikroba yang tergolong eukariotik adalah fungi gitu ya. Nah, fungi ini dia memiliki atau dikelilingi oleh dinding sel, tetapi komposisi dinding selnya itu berbeda dengan bakteria. Kalau di fungi, gitu ya, dia terdiri dari atau disusun oleh karbohidrat yang disebut dengan kitin. Kitin ini merupakan bahan dinding sel yang kita bisa temukan juga pada insek atau serangga. Nah, untuk organel sel dari sel eukariotik itu banyak ya. Jadi ada membran sel, kemudian vakuola, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, nukleus, dan seterusnya itu merupakan organel-organel yang terkandung pada atau yang dimiliki oleh sel eukariotik. Ini adalah gambarannya gitu. Jadi ada aparatus Golgi, vakuola ada kontraktil sama makanan gitu ya. Kemudian ada mitokondria untuk menghasilkan energi, ada sentriol yang terlibat dalam proses replikasi, ada membran sel, kemudian ada secondary lysosom yang bisa melakukan mekanisme fagositosis, kemudian ada inti selnya. Inti selnya memiliki intinya lagi, itu adalah nukleolus kita sebutnya. Kemudian ada retikulum endoplasma di sana, ada glycocalyx pada bagian membrannya, kemudian terdapat juga retikulum endoplasma yang halus gitu ya. Dan banyak lagi beberapa barangkali yang belum disebutkan di sini untuk organel sel eukariotik. Kita ke retikulum endoplasma. Karena tadi yang lain sudah gitu ini sebagai tambahannya adalah retikulum endoplasma. RE merupakan suatu sistem membran kompleks yang meluas ke seluruh sitoplasma dan membaginya ke dalam ruang-ruang terpisah dan saluran-saluran. Sebagian RE ini menyelubungi inti dan membentuk membran nukleus. Beberapa bagian ditempeli oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk membatasi organel gitu ya, dan menjaga posisi organel tersebut tetap konstan. Jadi agar intinya itu nggak kemana-mana gitu ya. Dia juga menyediakan saluran-saluran yang mengatur arus bahan-bahan di dalam sel. Selain itu, RE merupakan sumber membran internal tambahan dan memberikan permukaan yang kokoh bagi jajaran ribosom yang berfungsi dalam pembentukan atau sintesis protein yang baru. Kenapa dia nempel di sini gitu ya? Jadi biar dia dekat dengan inti sel. Inti sel itu tempat terjadinya transkripsi. Sedangkan translasi itu berada di luar inti, dan luar inti itu specifically dia di ribosom gitu ya. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Yang berikutnya adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini juga ditemukan pada organisme eukariotik yang terdiri dari sekelompok kantung pipi seperti cakram, kemudian tersusun dalam tumpukan dan dikelilingi oleh tubulus dan gelembung kecil. Kemudian struktur dari aparatus Golgi itu terdapat di dalam daerah retikulum endoplasma. Dia mengemas dan mengangkut protein serta polisakarida keluar sel dan tempat bagi sintesis bahan dinding sel yang baru. Kemudian pada eukariotik juga terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat utama produksi energi dalam proses-proses seluler. Ion hidrogen dipompa melalui membran dalam mitokondria untuk membuat gradien atau gradien elektron gitu yang diperlukan untuk membangkitkan ATP. Jadi di dalam mitokondria ini terjadi sintesis energi ATP. Kemudian yang selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini merupakan organel yang dibatasi membran di dalam sitoplasma yang mengandung larutan encer sebagai substansi. Beberapa vakuola dia menyimpan makanan, sedangkan yang lain dia bersifat bersifat atau memiliki fungsi digestif. Dan salah satunya adalah vakuola kontraktil yang berfungsi untuk memompa air keluar dari sel. Kemudian yang selanjutnya adalah lisosom dan mikrobodi.
Lisosom ini merupakan organel yang mengandung enzim digestif. Beberapa aktivitas digestif yang dilakukan oleh lisosom itu bisa dilakukan atau terjadi pada lisosom pada sel eukariotik khususnya. Fungsinya adalah untuk mendigesti sel prokariotik yang masuk ke dalam sel dengan mekanisme fagositosis, atau apabila terdapat bagian-bagian sel yang rusak itu juga akan difagositosis oleh lisosom. Yang berikutnya adalah mikrobodi. Mikrobodi memiliki ukuran lebih kecil dibanding lisosom. Dia juga mengandung katalase, enzim yang memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan air. Peroksisom itu merupakan salah satu mikrobodi yang ditemukan dalam mikrobia eukariot. Merupakan tempat beberapa asam amino dioksidasi dengan produksi hidrogen peroksida. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini terdapat pada alga dan sel tanaman yang merupakan tempat menghasilkan ATP secara fotosintetik. Nah, klorofil dan pigmen itu membantu dalam kloroplas menangkap energi. Jadi membantu kloroplas ketika menangkap energi cahaya, itu adalah klorofil yang digunakan untuk menghasilkan energi ATP. Nah, berbeda dengan eukariotik tingkat tinggi, beberapa mikrobia itu juga bisa tergolong bakteri fotosintetik tadi ya. Letaknya atau dia memiliki struktur yang dimiliki oleh kloroplas pada tanaman, yaitu tilakoid pada bagian membran selnya, sehingga dia bisa melakukan selayaknya tanaman melakukan fotosintesis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kita lanjut di kuliah Synchronize melalui Zoom. Dan apabila materi ini dirasa bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-subscribe channelnya, kemudian diberikan komentar-komentar yang sifatnya positif untuk perbaikan saya dalam menyiapkan mata kuliah atau materi kuliah di kemudian hari. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.